Bab 1356, Tingkat ke-27 Harta Karun Pagoda Indah. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Pada saat Diyong mengambil alih Seven Treasures Exquisite Pagoda, sebuah suara kuno bergema di benaknya, benar-benar mengejutkannya. Kamu siapa? Wajah Diyong langsung berubah serius. Aku Gagak Emas berkaki 3, roh pagoda dari Pagoda Indah 7 Harta Karun. Suara kuno itu bergema di benaknya. Semangat pagoda. Setelah mendengar itu, mata Diyong langsung menyala saat dia melihat menara kecil yang indah di tangannya dengan penuh perhatian. Jadi itu disebut Pagoda Indah 7 Harta Karun. Jauh sebelum suara kuno itu bergema di benaknya, energi spiritual Diyong yang terkunci pada Duan Ling Tian sudah mulai mereda. Sekarang Gagak Emas berkaki 3 mulai berbicara, perhatian Diyong sepenuhnya terfokus pada Pagoda Indah 7 Harta Karun. Bahkan dia tidak menyadari bahwa dia secara tidak sadar telah menarik energi spiritual yang dia kunci pada Duan Ling Tian. Sekarang, ketika Diyong sedang melihat 7 harta karun pagoda indah di tangannya, suara kuno memasuki telinga Duan Ling Tian dan mengingatkannya. Suara mendesing. Pada saat itu, sebuah tablet batu yang tidak memiliki sudut muncul di tangannya. Itu tidak lain adalah tablet Devil Cell. Saat tablet Devil Cell ada di tangannya, niat membunuh keluar dari mata Duan Ling Tian. Dia mencengkeram tablet dan langsung menghantamkannya ke kepala Diyong. Energi bergulir segera melonjak keluar dari tablet. Kotoran. Diyong akhirnya tersentak kembali ke dunia nyata ketika dia mendengar suara angin bersiul di telinganya. Kengerian muncul di wajahnya ketika dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia benar-benar menarik energi spiritual yang terkunci pada Duan Ling Tian ketika dia terganggu oleh roh pagoda di Pagoda Indah 7 Harta Karun. Apalagi bergerak, Diyong bahkan tidak punya waktu untuk menoleh ketika energi dari tablet Devil Cell menyelimutinya. Bang! Duan Ling Tian memegang tablet Devil Cell di tangannya dan menghancurkannya di kepala Diyong dengan sekuat tenaga. Energi hitam tirani langsung menyapu tubuh Diyong seolah-olah sedang menghancurkan daun-daun kering. Tidakoo. Pada saat itu, tangisan melengking keluar dari mulut Diyong. Tubuhnya gemetar sebelum dia jatuh ke tanah seperti anjing mati. Jiwanya disegel oleh Devil Cell tablet dan telah hancur menjadi debu. Bodoh. Duan Ling Tian mengambil kembali Pagoda 7 Harta Karun yang indah saat dia melirik dengan dingin ke tubuh Diyong. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Seven Treasures Exquisite Pagoda, "Terima kasih, Penatua Huo. Jika dia tidak memiliki kerja sama Penatua Huo, dia akan dibunuh oleh Diyong bahkan jika dia berhasil mengeluarkan tablet Devil Cell." Tablet batu ini tidak buruk, Tetua Huo memuji tablet Devil Cell sebelum dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Keluarkan Dragon Orb-nya, dengan Dragon Orb-nya, aku akan bisa menyelesaikan perbaikan level kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kata-kata Tetua Huo membuat mata Duan Ling Tian langsung berbinar. Tepat sekali. Aku hampir melupakannya, bola naga dalam naga iblis bercakar 5 adalah item yang dapat memperbaiki Pagoda Indah 7 Harta Karun. Pada saat ini, Duan Ling Tian memandang Diyong yang telah kembali ke bentuk aslinya. Naga iblis surgawi 5 cakar yang panjangnya 100 meter tergeletak di tanah tanpa suara. Lebih baik membawa seluruh tubuhnya ke dalam. Meskipun dia hanya naga dewa 5 cakar, seluruh tubuhnya masih merupakan harta karun bagimu, Tetua Huo menyela. Duan Ling Tian mengangguk sebelum membawa naga iblis bercakar 5 ke tingkat pertama dari Pagoda Indah 7 Harta Karun. Dia kemudian mengeluarkan bola naga itu dan memberikannya kepada Penatua Huo. Begitu Tetua Huo memegang bola naga, dia langsung bekerja. Ini adalah naga surgawi sejati. Seluruh tubuhnya adalah harta karun, oh, ya. Tendon naga. Pikiran Duan Ling Tian tersentak ketika dia mempelajari naga dewa 5 cakar dari atas ke bawah. Hanya dalam beberapa saat, dia berhasil melepaskan tendon naga dari naga iblis bercakar 5. Ini adalah tendon naga dari naga surgawi sejati. Melihat tendon naga yang benar-benar hitam yang memancarkan cahaya hitam, mata Duan Ling Tian menjadi cerah. Tendon naga dari naga dewa 5 cakar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tendon naga dari Wir Dragon. Segera setelah itu, Duan Ling Tian mengeluarkan perangkat panahan roh kelas kerajaan dan merobek tendon naga Wir Dragon sebelum menggantinya dengan tendon naga yang baru dikeluarkan dari naga iblis bercakar 5. Sekarang setelah aku menggantinya dengan tendon naga-naga iblis bercakar 5, kekuatan busurnya akan jauh lebih kuat sekarang. Duan Ling Tian tersenyum sambil menarik tali busur barunya.
Tali busur itu sangat keras. Dia hanya berhasil menariknya sedikit bahkan setelah dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, seseorang bahkan tidak akan memperhatikan lengkungan yang dibuat oleh tali busur saat Duan Lingtian menariknya. Seperti yang diharapkan dari tendon naga dari naga Dewa Lima Cakar. Saya telah menggunakan semua kekuatan saya, dan saya hanya berhasil menarik sebanyak ini. Tidak hanya Duan Lingtian tidak kecewa, tetapi dia juga merasa bersemangat. Dia tahu busur di tangannya akhirnya menjadi senjata roh kelas kerajaan sekarang. Jepret, Duan Lingtian masih terperangkap dalam kegembiraannya mendapatkan tendon naga dari naga iblis bercakar 5 ketika dia tiba-tiba merasakan getaran di tangan yang memegang busur dan tali busur sebelum dia mendengar suara renyah sesuatu yang patah. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia terkejut menemukan bahwa busur itu telah patah menjadi 2. Setelah melihat ini, Duan Lingtian tercengang. Tendon naga 5 cakar naga iblis telah mematahkan busurnya menjadi 2. Busur ini adalah senjata roh kelas kerajaan yang aneh. Senjata roh kelas kerajaan di benua awan setara dengan senjata Sein biasa-biasa saja peringkat manusia dari tanah suci bela diri Dao. Senjata Sein biasa-biasa saja peringkat manusia baru saja dipotong menjadi 2 oleh tendon naga-naga iblis bercakar 5. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya mengetahui betapa menakutkannya tendon naga dari naga iblis bercakar 5 itu. Sepertinya aku akan membutuhkan busur yang lebih kuat jika aku ingin menggunakan tendon naga ini sebagai tali busur. Busur di tingkat senjata Sein biasa-biasa saja tidak cukup, pikir Duan Lingtian dalam hati. Ledakan, 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 ledakan. Ketika Duan Lingtian menatap lekat-lekat pada tendon naga-naga iblis bercakar 5 di tangannya, kesukaannya terhadapnya tumbuh, dia merasakan getaran tiba-tiba di bawah kakinya. Itu adalah pagoda indah 7 harta karun. Rasanya seperti baru saja terjadi gempa bumi. Pada saat yang sama, suara Penatua Huo bergema dan membangunkan Duan Lingtian, tingkat kedua terbuka sekarang. Dia berbalik untuk melihat ke kejauhan. Penatua Huo yang berdiri di ujung tangga memberi isyarat kepadanya, dan dia dengan cepat naik ke tingkat kedua dari pagoda 7 harta karun yang indah. Sudah diperbaiki. Setelah melihat ini, mata Duan Lingtian berbinar. Orb naga-naga iblis bercakar 5 memang luar biasa. Duan Lingtian merenung dalam hati saat dia mengikuti Penatua Huo dan berhasil naik ke tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah. Sungguh energi roh surga dan bumi yang kaya. Ketika Duan Lingtian tiba di tingkat kedua, dia bisa langsung merasakan energi roh langit dan bumi di udara tingkat kedua dari pagoda indah 7 harta karun jauh lebih padat dibandingkan dengan lantai pertama. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Lingkungan kultivasi di lantai 2 dari Seven Treasures Exquisite Pagoda jauh lebih baik daripada tingkat pertama. Waktu berlalu jauh lebih lambat di sini. Di sini, 3 hari di dalam sama dengan 1 hari di luar, Penatua Huo menjelaskan kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk. Penatua Huo, di mana pedang surgawi Jasper? Duan Lingtian ingat harta karun tertinggi surgawi yang telah disebutkan oleh Penatua Huo sebelumnya. Harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, disembunyikan di tingkat kedua dari pagoda indah 7 harta karun. Duan Lingtian mempelajari sekitarnya. Dia bisa melihat level kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda jauh lebih baik dibandingkan dengan level pertama. Tidak hanya ada tanaman dan bunga, tetapi ada halaman yang luas juga. Ada kolam di halaman, dan sekelilingnya ditutupi oleh rumput. Rerumputan ditumbuhi rumput karena tidak ada orang di sini yang merawatnya. Suara mendesing. Ketika Duan Lingtian hendak memangkas rumput, dia melihat Penatua Huo sudah bergerak. Penatua Huo tampak menganggur saat bilah cahaya merah menyala tersapu. Setelah bilah cahaya tersapu, itu terus tumbuh lebih besar dan menyapu seluruh halaman, memangkas rumput yang tumbuh terlalu banyak di halaman. Hanya dalam sekejap, suasana halaman berubah total. Sementara itu, meja batu yang berdiri sendiri muncul di depan mata Duan Lingtian. Sebelumnya, meja batu itu sepenuhnya tersembunyi oleh rerumputan sehingga dia tidak menyadari keberadaannya sama sekali. Pedang itu, ini pedang surgawi Jasper. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian melihat 2 benda tergeletak di atas meja batu. Salah satu dari 2 item itu adalah pedang panjang berselubung. Gagang pedang dan sarung pedang panjang memiliki penampilan biasa. Itu membuat pedang itu tampak biasa juga. Namun, Duan Lingtian tahu ini bukan pedang biasa. Itu kemungkinan besar adalah Jasper Celestial Sword.
Celestial Supreme Treasure dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ini adalah pedang surgawi Jasper. Ketika Duan Lingtian terbang untuk berdiri di depan meja batu, suara Penatua Huo bergema di telinga Duan Lingtian, menyebabkan emosinya bergejolak. Senyum muncul di wajahnya, dan matanya bersinar cemerlang. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk mengambil Jasper Celestial Sword. Ini adalah pedang surgawi, sekarang setelah aku memiliki ini, kupikir bahkan seseorang di tahap penumpahan fana akan merasa sulit untuk memblokir seranganku kan. Namun, senyum di wajah Duan Lingtian menjadi beku segera setelahnya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengangkat Jasper Celestial Sword sama sekali. Itu tergeletak tanpa suara di atas meja batu seolah-olah itu berakar di sana. Itu tidak bergerak 1 inci sama sekali. Setelah mencoba sebentar, Jasper Celestial Sword masih tidak bergerak. Dia tidak punya pilihan selain bertanya kepada Penatua Huo yang berdiri di samping. Penatua Huo, apa yang terjadi? Kekuatanmu terlalu lemah. Wajar jika Anda tidak bisa mengangkat Jasper Celestial Sword, jawab Penatua Huo. Penatua Huo, maksudmu pedang surgawi Jasper ini sangat berat? Duan Lingtian bertanya, matanya selebar piring. Ya, Penatua Huo mengangguk. Dengan mengangkat tangannya, dia menggenggam Jasper Celestial Sword. Kali ini, pedang surgawi Jasper akhirnya bergerak. Tetap saja, itu hanya bergerak sedikit sebelum Penatua Huo meletakkannya. Butir-butir keringat sudah mulai terbentuk di dahinya. Aku belum pernah begitu lemah sebelumnya sepanjang hidupku. Penatua Huo menghela nafas dengan keras. Dia adalah gagak emas berkaki 3, varian di tanah Yan Huang. Sejak dia lahir, dia dikaruniai kekuatan surgawi yang dapat menaklukkan dan mengubah alam. Hanya dengan merentangkan sayapnya, dia bisa mengeluarkan api yang mampu membakar semua yang ada di dunia. Namun, saat ini, dia bahkan tidak bisa mengangkat pedang surgawi. Ini pedang yang sangat berat, berapa lama aku harus menunggu sebelum bisa menggunakannya? Duan Lingtian tersenyum kecut. Ada harta karun tertinggi surgawi di hadapannya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Pada saat ini, hanya Duan Lingtian yang mengerti perasaannya sendiri. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian dengan enggan mengalihkan pandangannya dari Jasper Celestial Sword dan mengalihkan pandangannya ke item lain di samping Jasper Celestial Sword. Begitu dia melihat item ini, matanya langsung cerah. Busur. Item yang muncul di depan mata Duan Lingtian adalah busur. Itu adalah busur yang tampak lusuh tanpa tali busur. Busur itu memiliki 10 penyok di atasnya, dan penampilannya lusuh seperti sampah. Namun, Duan Lingtian tahu bahwa busur ini bukan barang biasa jika ditempatkan di samping pedang surgawi Jasper. Bab 1357, Busur Menembak Matahari. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk mengangkat busur. Karena dia telah mengalami pengalaman sebelumnya, kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkatnya secara langsung. Namun, bahkan setelah dia mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, itu masih sulit baginya. Meski sudah mengangkat busurnya, masih sulit baginya untuk menggunakannya sesuka hatinya. Saya khawatir saya harus menunggu sampai saya membuat terobosan ke tahap penumpahan fana sebelum saya dapat menggunakan busur ini sebebas yang saya suka, gumam Duan Lingtian, memegang busur di tangannya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia meletakkannya sekali lagi sebelum bertanya kepada Penatua Huo. Penatua Huo, apa busur tanpa tali ini? Duan Lingtian tidak menyadari bahwa begitu dia mengangkat busurnya, mata Elder Huo tanpa disadari berkedip untuk sesaat. Busur menembak matahari. Menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, Penatua Huo menjawab setenang mungkin. Namun, bahkan ketika dia dengan sengaja mencoba menenangkan dirinya, orang masih bisa mendengar perubahan nada suaranya. Apa? Saat kata-kata Penatua Huo keluar dari mulutnya, mata Duan Lingtian melotot dan selebar piring. Penatua Huo, kamu tidak bercanda, kan? Ini sebenarnya busur menembak matahari. Melihat haluan di atas meja batu yang memiliki penyok yang tak terhitung jumlahnya dan berlumuran karat, Duan Lingtian diliputi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Sun Shooting Bow sebelumnya. Dalam mitologi kuno kehidupan masa lalunya, ketika Hou Yi menembak matahari ke bawah dan membunuh 9 gagak emas, dia telah menggunakan busur ini dengan tepat. Alasan dia bisa membunuh 9 gagak emas adalah berkat busur menembak matahari ini. Elder Huo,
Melihat orang tua itu, tatapan Duan Lingtian rumit. Penatua Huo adalah gagak emas berkaki 3 yang tersisa yang berhasil lolos dari panah Houyi. 9 kakak laki-lakinya yang lain semuanya mati karena panah Houyi. Itu semua di masa lalu. Penatua Huo menghela nafas. Ketika dia melihat ekspresi Duan Lingtian, dia tahu bahwa dia pernah mendengar tentang busur menembak matahari sebelumnya dan mengenali siapa pemilik busur itu. Penatua Huo, mengapa busur menembak matahari ini ada di sini? Setelah menarik napas dalam-dalam, Duan Lingtian bertanya. Saat itu, aku membunuh Houyi dan membalaskan dendam 9 kakak laki-lakiku, jadi Sun Shooting Bow miliknya juga jatuh ke tanganku. Namun, saya tidak berhasil mandi dalam kemenangan saya karena tidak lama setelah itu, biksu tua di Pangkara datang mengetuk pintu dan menyegel saya di pagoda 7 harta karun yang indah. Tak perlu dikatakan, busur menembak matahari ini juga datang ke pagoda 7 harta karun yang indah, Tetua Huo menjelaskan. Kakakmu membunuh Houyi. Mata Duan Lingtian melebar saat wajahnya benar-benar dipenuhi dengan skeptisisme. Dalam legenda, dikatakan bahwa setelah 9 dari 10 gagak emas dibunuh oleh Houyi, yang terakhir melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, dan sekarang, tampaknya gagak emas yang melarikan diri ini telah membunuh Houyi. Houyi dikaruniai kekuatan surgawi dan tubuh manusia biasa. Dia menggunakan Sun Shooting Bow untuk membunuh 9 kakak laki-lakiku. Saat itu, dia berhasil mendapatkan posisi yang menguntungkan karena ada jarak yang sangat jauh di antara kami. Karena itu, saya hanya bisa melarikan diri. Penatua Huo tampaknya melihat melalui ketidakpercayaan Duan Lingtian, jadi dia menjawab perlahan. Pada akhirnya, saya berhasil menemukan kesempatan untuk mendekatinya dan melakukan serangan diam-diam padanya sebelum saya membunuhnya. Duan Lingtian akhirnya mengerti. Karena dia menggunakan set panahan, tentu saja, dia tahu tentang pro dan kontra dari menggunakannya. Jika itu adalah serangan jarak dekat, set panahan tidak berguna. Busur menembak matahari yang legendaris itu ternyata seperti ini. Betapa mengecewakan. Melihat haluan di atas meja batu, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Sun Shooting Bow awalnya tidak seperti ini. Saat itu, setelah saya membunuh Houyi, kemarahan saya masih belum sepenuhnya hilang, jadi saya melepaskan semua kemarahan saya pada busur menembak matahari ini. Penatua Huo menjawab, kekuatan busur menembak matahari awalnya berasal dari 10 surgawi. Permata tertanam di haluan. Pada saat itu, dengan menggunakan Sun Divine Flame, saya dengan paksa membuat Sun Shooting Bow selama 81 hari. Pada akhirnya, saya berhasil mengambil 10 mutiara surgawi darinya. Kemudian, saya juga mengambil tali busur dari busur menembak matahari dan membuangnya bersama dengan 10 permata surgawi. Oleh karena itu, busur menembak matahari sekarang menjadi seperti ini. Penatua Huo menyelesaikan dalam satu tarikan napas. Lalu, ini juga berarti bahwa busur pemotretan matahari ini bukan lagi busur pemotretan matahari yang tak terkalahkan dari zaman itu, kan? Duan Lingtian tersenyum kecut. Penatua Huo, mengapa, mengapa? Jika Anda ingin membalaskan dendam saudara Anda bisa saja membunuh Houyi. Bagaimana Anda bisa menghancurkan harta ini, busur menembak matahari? Jika kamu tidak menghancurkannya terakhir kali, aku sudah memiliki senjata yang nyaman sekarang. Ketika Duan Lingtian mencapai akhir kalimatnya, senyum masam di wajahnya menjadi lebih jelas. Menurutnya, Penatua Huo terlalu boros. Meskipun busur menembak matahari ini tidak lagi maha kuasa seperti bertahun-tahun yang lalu, tidak peduli apa, itu masih merupakan harta karun tertinggi surgawi yang pernah berada di puncak dunia. Bahkan Sun Divine Flame-ku tidak bisa melakukan apapun pada busur ini sama sekali. Tetua Huo menjawab, bukankah busurmu telah patah oleh tendon Little Devil Dragon? Ini akan sangat cocok dengan tendon Little Devil Dragon. Setelah Anda memasang busur padanya, meskipun kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan harta karun tertinggi surgawi, itu masih bisa dianggap sebagai senjata kelas atas di planet ini. Petik 2. Dengan mengangkat tangannya, Penatua Huo memegang busur menembak matahari yang compang camping di tangannya dan memberikannya kepada Duan Lingtian. Ya, saya kira, ini sempurna setelah hanya menempelkan tendon naga surgawi 5 cakar padanya. Duan Lingtian mengangguk dan menerimanya, wajahnya masih sedikit sedih. Jika itu adalah Sun Shooting Bow yang lengkap, maka itu akan lebih hebat lagi. Sayang sekali, jika itu adalah Sun Shooting Arrow, itu akan lebih berat dari Jasper Celestial Sword.
Ketika hanya 5 dari 10 permata surgawi yang awalnya tertanam dikeluarkan, maka hanya bobotnya yang berkurang menjadi sama dengan pedang surgawi Jasper, tambah Penatua Huo. Apakah Sun Shooting Bow yang lengkap bahkan lebih berat dari Jasper Celestial Sword? Dengan 2 kali lipat di atas itu juga. Setelah mendengar itu, kedutan bisa langsung terlihat di mulut Duan Lingtian. Lalu, kalau begitu, seberapa aneh Hou Yi ini menggunakan busur menembak matahari untuk membunuh 9 gagak emas berkaki 3 dengan tubuh manusia? Apakah dia benar-benar hanya seorang manusia? Mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian memandang Penatua Huo dan menyuarakan pertanyaannya, hanya karena Hou Yi memiliki tubuh fana tidak berarti bahwa dia adalah orang biasa. Itu hanya karena tubuhnya tidak dapat membiarkan energi asal surgawi. Dia terutama mengolah dan melatih tubuh kasarnya. Bahkan jika dia dengan tangan kosong, makhluk surgawi biasa lainnya tidak akan mampu melawannya sama sekali, Tetua Huo menjelaskan. Oh begitu, Duan Lingtian akhirnya mengerti. Itu tidak mengherankan, dan di sini dia berpikir bagaimana orang biasa benar-benar dapat mengangkat busur menembak matahari lengkap yang 2 kali lebih berat dari Jasper Celestial Sword. Tunggu sebentar, tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu saat dia bertanya, Penatua Huo, sebagai salah satu harta karun tertinggi surgawi, baik pedang surgawi Jasper dan busur menembak matahari sangat berat, tetapi mengapa pagoda indah 7 harta karun tidak berat, sama sekali? Pagoda 7 harta karun yang indah tidak berat bagimu, tuannya. Jika pagoda indah 7 harta karun tidak mengakui Anda sebagai tuannya, Anda tidak akan bisa mengangkatnya juga, jawab Penatua Huo. Tetapi, bukankah monster laut itu membawa Seven Treasures Exquisite Pagoda saat dia berkeliaran? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pagoda indah 7 harta karun awalnya berada di tangan monster laut jauh di dalam lautan tidak jauh dari Pulau Half Moon. Menurut 3 wakil master pulau dari Half Moon Island, itu selalu dibawa oleh monster laut. Itu karena saya tidak ingin hanya tinggal di satu tempat bersama dengan pagoda indah 7 harta karun, jadi saya mengontrol beratnya saja, Penatua Huo menjelaskan, bagaimanapun, saya masih roh pagoda dari 7 harta karun. Pagoda yang indah, meskipun saya tidak akan berdampak pada keputusannya untuk memilih tuannya, saya masih bisa mengendalikan beratnya. Petik 2. Aku mengerti. Setelah Penatua Huo menjelaskan kepadanya, kebingungan Duan Lingtian akhirnya terpecahkan untuk saat ini. Dalam hal ini, busur pemotretan matahari yang tidak lengkap ini lebih cocok untukku, kan? Melihat Sun Shooting Bow penyok yang diliputi karat, senyum cemerlang melintas di wajah Duan Lingtian. Kemudian, hanya dengan mengangkat tangannya, dia menempelkan tendon naga iblis bercakar 5 ke busur menembak matahari. Seperti yang dijanjikan Penatua Huo, busur Sun Shooting Bow memang sangat kuat dan ulet. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan penuhnya untuk mencoba dan menarik tali busur menembak matahari tidak bergerak sama sekali. Penatua Huo, apa bahan asli dari tali busur dari busur menembak matahari? Tiba-tiba, Duan Lingtian dipukul oleh pertanyaan ini dan dia tidak bisa tidak bertanya. Itu juga tendon naga, jawab Penatua Huo. Tendon naga juga, mata Duan Lingtian sebesar piring. Bukankah busur menembak matahari adalah harta karun tertinggi surgawi? Bukankah tendon naga surgawi 5 cakar akan sedikit tidak layak untuk menjadi tali busurnya? Tendon naga dari naga surgawi 5 cakar bahkan tidak layak untuk menjadi tali busur dari busur surgawi biasa lainnya, apalagi busur menembak matahari. Tali busur menembak matahari terbuat dari naga bersayap 9 cakar, Tetua Huo menjelaskan. Naga bersayap 9 cakar. Setelah mendengar itu, kebingungan terlihat di wajah Duan Lingtian. Apa itu? Apakah itu naga surgawi juga? Petik 2. Naga bersayap 9 cakar juga dikenal sebagai naga surgawi bercakar 9, Tetua Huo menjelaskan dengan sabar. Naga dewa 9 cakar, mata Duan Lingtian menyipit sejenak. Apakah itu benar-benar ada di dunia ini? Saya pikir naga surgawi 5 cakar sudah menjadi naga paling menonjol di klan naga. Aku tidak percaya bahwa naga surgawi 9 cakar juga ada. Naga Dewa 5 Cakar dapat dianggap sebagai yang paling menonjol di planet seperti ini atau planet Yan Huang, lanjut Penatua Huo, pada saat Anda memiliki kekuatan untuk keluar dari planet ini, Anda akan menyadari bahwa tidak hanya ada 9 Clawed Divine Dragon di alam semesta ini. Bahkan ada berbagai naga surgawi 6 cakar, 7 cakar, dan 8 cakar juga. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk. Target terbesarnya sekarang adalah kembali ke bumi,
dan jika dia ingin melakukan itu, dia harus meninggalkan planet ini. Oleh karena itu, targetnya adalah meninggalkan planet ini juga. Melihat Sun Shooting Bow di tangannya, Duan Lingtian bergumam, dengan kekuatanku saat ini, aku masih jauh dari bisa menggunakan Sun Shooting Bow ini sebebas yang aku suka. Pada saat saya telah membuat terobosan ke tahap penumpahan fana, itu harus lebih atau kurang siap. Petik 2. Pada saat itu, dia sangat ingin membuat terobosan ke tahap penumpahan fana. Aku bertanya-tanya kapan kedalamanku akhirnya bergabung ke dalam tubuhku dan membantuku membuka Saint Vein. Adapun berapa banyak vena suci yang bisa dia buka begitu dia mencapai tahap penumpahan fana, hati Duan Lingtian penuh dengan antisipasi. Mengandalkan kedalaman Fus dan kedalaman pedang kaisar tingkat ke-9, dia memiliki keyakinan bahwa jumlah vena suci yang akan dia buka tidak akan kurang dari Suenai. Namun, saya tidak bisa berkultivasi sekarang untuk saat ini. Suenai pasti masih mencariku. Saat dia memikirkan hal ini, dia menunjuk ke api penatua dan dengan jantung berdebar, dia meninggalkan pagoda 7 harta karun yang indah. Mengangkat tangannya, Duan Lingtian mencengkeram pagoda indah 7 harta karun yang sebesar setitik debu di tangannya. Sayangnya, ruang di dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda masih belum stabil sebelum level keempat diperbaiki. Kalau tidak, bahkan jika saya menemukan iblis yang kuat, saya masih bisa bersembunyi di dalamnya untuk melarikan diri dari masalah. Saat dia melemparkan pagoda indah 7 harta karun yang sedikit diperbesar ke telinganya, Duan Lingtian menghela nafas dalam-dalam pada dirinya sendiri. Bab 1358, setahun kemudian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, pikiran Duan Lingtian dihantam oleh kesadaran dan langsung dia memanggil pagoda 7 harta karun yang indah. Penatua Huo, bukankah Anda mengatakan bahwa sebagai harta tertinggi surgawi, pagoda 7 harta karun yang indah memiliki larangan energi? Jika saya memasukinya dan mengecilkan diri sehingga saya bisa bersembunyi di dalamnya, itu tidak akan roboh, bukan? Dan jika tidak, saya tidak akan diusir juga. Dalam sekejap, Duan Lingtian tiba-tiba teringat ini. Sebelum tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah diperbaiki, ruang di dalamnya bahkan tidak akan bergetar sedikit pun ketika angin bertiup. Jelas Penatua Huo setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian, selain aku, makhluk hidup lainnya, hal di dalam kemudian akan dibuang pada saat itu, dan itu termasuk Anda, pemilik pagoda. Saat jawaban hati Duan Lingtian Elder Huo, hatinya yang senang tenggelam sekali lagi. Dia tahu dia terlalu banyak berpikir. Aku bertanya-tanya di mana aku berada sekarang. Saat ini, Suenai pasti masih mencariku kemana-mana. Duan Lingtian melonjak ke langit dan meninggalkan pulau kecil di bawah. Melayang di udara, dia terus melihat sekelilingnya. Pemandangan yang memasuki pandangannya adalah lautan luas yang terbentang sejauh mata memandang. Dia tidak bisa melihat arahnya sama sekali. Betapa beruntungnya saya jika saya memiliki kompas bumi dari kehidupan masa lalu saya bersama saya. Bahkan jika matahari di sini sama dengan matahari di bumi dari kehidupan masa laluku, aku juga bisa menentukan arahnya. Tapi, masalahnya, ada lebih dari satu matahari di sini. Saat ini selama musim ini, ada 2 matahari lain yang terbit dari arah yang berbeda. Dia menghela nafas sebelum meminta bantuan Penatua Huo, tetapi dia juga tidak punya solusi. Untuk sesaat, dia hanya bisa berkeliling untuk mencari arah ini kemudian. Setelah Duan Lingtian mengidentifikasi satu arah, dia dengan cepat terbang keluar, tetapi bahkan setelah dia melakukan perjalanan selama sebulan penuh dengan kecepatan penuh, dia masih tidak bisa melihat daratan sama sekali, bahkan pulau yang sedikit lebih besar. Tidak hanya itu, dia juga bertemu dengan banyak binatang buas yang kejam. Beberapa kali bahkan hampir kehilangan nyawanya. Pada saat itu, Duan Lingtian terbang melintasi langit di atas lautan, tidak berani mendekati lautan karena takut dia akan menarik masalah yang mungkin merenggut nyawanya. Ini membuat Duan Lingtian sangat frustrasi. Dengan kekuatanku, aku sudah dianggap menonjol di benua awan dan bahkan di kepulauan Sein luar negeri, tapi sekarang aku di sini, aku hanyalah makhluk biasa. Jika tebakanku benar, aku pasti sudah berada di dekat Dao Martial Sein Land sekarang. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian merenungkan dirinya sendiri. Selain itu, terlihat bahwa tarikan gravitasi di sini jauh lebih kuat daripada di benua awan dan kepulauan Sein luar negeri. Menurut Suenai, tarikan gravitasi di Dao Martial Sein Land jauh dari sebanding dengan benua awan dan kepulauan Sein luar negeri. Misalnya,
Sekarang, saya hanya bisa terbang setinggi ini dengan maksimal. Jika saya berada di benua awan atau kepulauan Sein luar negeri, saya bisa terbang 2 kali lebih tinggi dari ketinggian saya saat ini. Menggelengkan kepalanya dengan putus asa, Duan Lingtian terus terbang ke depan. Dia sudah kehilangan arah dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melanjutkan perjalanannya ke depan. Ada sebuah pulau di depan. Setelah 2 minggu lagi, mata Duan Lingtian langsung berbinar ketika dia akhirnya melihat sebuah pulau. Itu adalah pulau kecil yang terpencil di laut yang tak terbatas. Setelah memeriksa sekeliling sejenak untuk memastikan aman, dia turun dan mendarat di pulau kecil itu. Pulau kecil itu sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dengan lompatan dalam detak jantungnya, Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya pikir saya hanya akan berkultivasi di sini ke tahap penumpahan fana sebelum saya pergi. Kalau tidak, dengan kekuatanku sekarang, aku mungkin akan mati seperti ini di laut tanpa batas ini. Jika dia benar-benar mati di laut tanpa batas ini dan bahkan tidak menginjakkan kaki di tanah suci Dao Martial, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Setelah menemukan daerah terpencil, Duan Lingtian menghancurkan gua sendiri dan tinggal di dalam untuk berkultivasi. Gua itu tenang dan tidak diterpa angin atau hujan. Satu-satunya kejatuhan adalah bahwa itu sedikit gelap. Segera, gua itu diterangi oleh mutiara bercahaya yang dikeluarkan Duan Lingtian seolah-olah di dalam siang hari. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan pagoda 7 harta karun yang indah. Menempatkan pagoda indah 7 harta karun kecil di sudut gua, dia memasuki pagoda tingkat pertama. Penatua Huo. Setelah dia masuk, dia segera melihat Penatua Huo yang matanya tertutup saat dia mencapai ketenangan mental tidak jauh. Ya, setelah mendengarnya, Penatua Huo membuka matanya dan mengangguk. Penatua Huo, kenapa kamu tidak naik ke tingkat kedua? Bukankah tingkat kedua memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik? Bingung, Duan Lingtian bertanya. Saya selalu berada di sini pada tingkat pertama, jadi saya sudah terbiasa, jawab Penatua Huo. The Seven Treasures Exquisite Pagoda memiliki 7 harta, yang masing-masing terletak di setiap tingkat. Tingkat ini adalah wilayahnya. Duan Lingtian mengangguk dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia naik ke tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah sendirian. Saat dia tiba di lantai 2, dia melihat ada rumah kayu baru di halaman dengan kolam. Tak perlu direnungkan lebih jauh, dia curiga bahwa ini dibangun oleh Penatua Huo. Tersenyum, Duan Lingtian memasuki rumah kayu dan duduk di ranjang yang panjang, sempit, dan rendah sebelum dia mulai berkultivasi. Bentuk naga surgawi dari teknik penguasa perang 9 naga. Seketika, energi asal yang besar di tubuh Duan Lingtian mulai beroperasi berdasarkan bentuk naga surgawi terakhir dari teknik penguasa perang 9 naga. Selain itu, dia juga mencoba menggabungkan Fus Profundity miliknya dengan itu. Menurut Suenai, ini akan membantunya menerobos ke tahap penumpahan fana. Waktu terus berlalu dengan tenang. Setelah waktu yang tak terbatas, dia lupa tentang waktu di tengah kultivasinya. Namun, segera, hatinya mulai gelisah ketika dia menyadari bahwa sejak awal, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda membuat terobosan ke tahap penumpahan fana sama sekali. Energi asal di tubuhnya masih menolak Fus Profundity. Tentu saja, itu tidak menolak sebanyak terakhir kali lagi. Membuka matanya dan bangun dari kultivasinya, dia menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa, masih ada beberapa kemajuan dibandingkan dengan yang terakhir kali. Kali ini, Duan Lingtian menjadi tenang dan terus berkultivasi. Waktu berlalu dan 1 tahun berlalu dengan sangat cepat. Tentu saja, setahun di sana mengacu pada waktu yang telah berlalu di luar dan bukan di dalam tingkat kedua dari pagoda 7 harta karun yang indah. Sudah 3 tahun di dalam tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah. Setelah 1 tahun, Pulau Half Moon masih tetap tenang. Di tengah Half Moon Island, di dalam dasar luas sekte Lingtian, 2 wanita cantik sedang duduk di depan meja batu di halaman besar sebuah rumah mewah. KR, bayi aneh macam apa yang kita bawa? Sudah 1 tahun dan kami hanya memiliki benjolan kecil. Salah satu gadis yang tampak menggoda mempesona bertanya kepada gadis lain yang tampak seperti putri cantik dari keluarga sederhana. Tangannya mengusap perutnya dengan lembut. Melihat mereka, tidak ada yang akan tahu bahwa mereka sama sekali. Tuan muda pasti tahu bahwa kita tidak akan melahirkan secepat ini. Kalau tidak, dia pasti sudah kembali sekarang. Wanita anggun itu membelai perutnya dan tersenyum juga. Harus begitu. Tetap saja,
Betapa aku berharap dia tidak pernah tahu tentang ini sejak awal. Kemudian, kita mungkin bisa melihatnya lebih awal. Sekarang sudah 1 tahun penuh sejak dia pergi dan aku sangat merindukannya. Wanita penggoda itu tidak lain adalah Li Fei, salah satu dari 2 tunangan Duan Lingtian. Identitas gadis lain juga terlihat. Dia adalah Kir, saudari KR, Suster Feier. Suara seperti burung penyanyi bergema dan hanya dalam sekejap mata, sesosok putih muncul di depan kedua gadis itu. Itu adalah seorang gadis kecil yang cantik dan tampak halus berpakaian putih. Little White, mengapa kamu tidak pergi dan bermain dengan Little Gold dan Little Black? Setelah melihat gadis kecil itu, Li Fei tersenyum saat dia bertanya. Sama sekali tidak menyenangkan bersama mereka. Aku masih lebih suka menemani kalian berdua dan 2 keponakan kecilku untuk mengobrol. Gadis kecil itu tidak lain adalah Little White, piton putih. Putih kecil, kamu selalu mengambil bentuk ini, pada saat kedua keponakanmu lahir dan besar, aku khawatir mereka tidak akan mau memanggilmu, Bibi. Mempelajari Little White dari atas ke bawah, KR terkekeh. Tidak apa-apa, pada saat saya telah membuat lebih banyak kemajuan dan menembus ke tahap penumpahan fana, saya dapat berubah untuk kedua kalinya. Ketika saat itu tiba, saya ingin menjadi cantik seperti Anda, Sister KR dan Sister Feier, jawab Little Bai acuh tak acuh. Berbicara tentang tahap penumpahan fana, apakah itu benar-benar sulit untuk dicapai? Li Fei bertanya. Sangat. Bai kecil menganggukkan kepalanya sebagai penegasan. Bahkan di Dao Martial Saint Lan, tahap penumpahan fana adalah perjalanan yang bergelombang. Jika saya ingin membuat terobosan, saya akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 tahun. Namun, saya tidak terburu-buru sama sekali. Jika memungkinkan, saya berharap saya hanya akan membuat terobosan setelah 8 hingga 10 tahun. Dalam hal ini, fondasi saya akan jauh lebih kuat dan pada saat saya membuat terobosan ke tahap penumpahan fana, saya kemudian dapat membuka lebih banyak Saint Veins, jelas Little White. Dan kita masih sangat jauh dari tahap itu, Li Fei menghela nafas secara emosional. Bai kecil, menurutmu kapan anak-anak kita dengan tuan muda akan lahir? Tanya Kir. Sister KR, Anda dan Sister Feier mengandung setelah Anda menerobos ke tahap Kaisar Bela Diri. Pada saat itu, saudara sudah berada di puncak tahap Kaisar Bela Diri. Setelah merenungkan beberapa saat, Bai kecil melanjutkan, anak-anak yang lahir dari penyatuan Anda harus menunggu setidaknya 3 hingga 5 tahun sebelum mereka lahir, tidak menerima kemungkinan kelahiran prematur. Aku harap akan kembali tepat waktu, bisik Li Fei, wajahnya yang menawan penuh dengan kerinduan. Tuan muda pasti akan kembali pada waktunya, KR berbicara dengan percaya diri. Dia memiliki keyakinan buta bahwa Duan Lingtian pasti akan kembali sebelum anaknya lahir untuk menemaninya dan menyambut kehidupan baru di dunia ini. Mengelus sedikit perutnya, wajah KR dipenuhi dengan senyum gembira. Di utara Half Moon Island, di tengah laut, 3 sosok yang datang dari 3 arah berbeda dengan cepat berkumpul bersama. Kamu masih tidak bisa menemukannya. Gadis remaja berbaju kuning itu lelah dengan perjalanannya. Wajahnya tampak jauh lebih dewasa sekarang dan dia tampak kelelahan. Nona muda, ini sudah 1 tahun. Jika kita bisa menemukannya, kita pasti sudah menemukannya sejak lama. Salah satu dari 2 pria paruh baya bertubuh kekar itu menghela nafas. Itu benar, Nona muda, pria lain juga mengangguk. Ketika dia melihat gadis remaja berbaju kuning, dia tampak sedikit berhati-hati. Saudara Lingtian pasti masih hidup. Dia harus. Gadis remaja itu tidak lain adalah Han Suenai. Sejak Duan Lingtian menghilang setahun yang lalu, dia membawa 2 pria bersamanya untuk mencari jejaknya tanpa menahan diri. Namun, 1 tahun telah berlalu dan masih belum ada tanda-tanda dia sama sekali. Bab 1359, Tahap Penumpahan Fana. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Nona muda, jika dia masih hidup, kemungkinan besar dia akan kembali ke Pulau Half Moon untuk menunggumu, kata salah satu pria parubaya. Aku akan kembali untuk melihat Pulau Half Moon. Saat kecemerlangan melintas di mata Han Suenai, dia berbalik dan meledak ke arah Pulau Half Moon seperti bola meriam. Namun, ketika dia tiba di Pulau Half Moon, jawaban yang dia dapatkan sangat jelas. Duan Lingtian tidak pernah kembali dalam 1 tahun atau lebih ini. Melayang di atas udara di Half Moon Island, ekspresi menyalahkan diri sendiri bisa terlihat di wajahnya.
Ini semua karena aku, seandainya aku tidak begitu keras kepala dan menolak membawa Ah Jiu dan Ah Si bersamaku, tidak akan terjadi apa-apa pada Brother Ling Tian sama sekali. Setelah menarik napas dalam-dalam, Han Suenai akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Lebih baik bagi saya untuk tidak menunjukkan diri untuk saat ini, jangan sampai Sister KR, Sister Feier, dan Little White semua akan khawatir. Pada akhirnya, Han Suenai tidak mengungkapkan dirinya. Ah Jiu, Ah Si, ayo kembali. Berbalik untuk melihat dua pria parubaya yang kokoh mengikuti di belakangnya seperti bayangan, Han Suenai mengumumkan dengan suara yang dalam, aku ingin pergi dan mencari ayah untuk menemukan solusi. Saya harus menemukan saudara Ling Tian terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Petik 2. Dia ingin menemukannya hidup atau mati. Tidak hanya itu, tapi aku punya firasat kuat bahwa Brother Ling Tian pasti masih hidup. Saat pemikiran Han Suenai berubah arah, dia menghela nafas lega. Segera, di bawah pengawalan Ah Jiu dan Ah Si, Han Suenai melanjutkan perjalanan menuju utara dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga memicu gelombang yang mengamuk di permukaan laut. Hanya 1 tahun telah berlalu di luar, tetapi sudah 3 tahun di tingkat kedua dari 7 harta karun Pagoda Indah. Dalam 3 tahun ini, kedalaman fus tahap kaisar tingkat ke-9 Duan Ling Tian telah 99% sempurna bergabung dengan energi asal di tubuhnya. Menurut Suenai, setelah aku mengambil langkah lebih dekat dan menggabungkan fus profundity secara sempurna dengan origin energi, aku kemudian bisa membuka Saint Veins yang tersembunyi di tubuhku. Dari sana, saya kemudian dapat membuat terobosan ke tahap penumpahan mortal awal. Petik 2. Seperti yang dipikirkan Duan Ling Tian pada dirinya sendiri, dia berkultivasi dengan lebih susah payah. Tahap penumpahan fana tepat di depannya. Saat ini, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, untuk menerobos ke tahap penumpahan fana. 10 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Ledakan. Tiba-tiba, angin kencang menyapu secara tirani di dalam tingkat kedua dari 7 harta karun Pagoda Indah saat ledakan keras meletus. Saking kerasnya hingga memekakkan telinga. Detik berikutnya, serangkaian tangisan naga bergema di udara. Hah! Bahkan Penatua Huo, gagak emas berkaki 3, yang berada di tingkat pertama dari Pagoda 7 harta karun yang indah juga memperhatikan keributan di tingkat kedua. Segera, dia memanjat. Setelah dia mencapai tingkat kedua, dia melihat bahwa rumah kayu yang dia dirikan telah hancur berkeping-keping. Di dalam rumah kayu ada sosok ungu yang sedang duduk bersila di udara. Rasa aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Ini, tentu saja, bukan hal yang paling mengejutkan di sana. Hal yang paling tidak terduga adalah ilusi dari 9 siluet naga surgawi di atas sosok ungu. Mereka semua adalah naga surgawi 9 cakar. Setelah melihat ilusi siluet 9 naga surgawi, jantung Penatua Huo berdebar sesaat. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mengapa dia bisa memanggil 9 naga untuk beresonansi dengannya? Dan di atas itu, mereka semua adalah naga surgawi 9 cakar. Meskipun Penatua Huo telah hidup untuk waktu yang lama, ini masih pertama kalinya dia melihat fenomena seperti itu. Heck, dia bahkan belum pernah mendengar tentang hal seperti itu sebelumnya. Namun, meskipun dia belum pernah melihat atau mendengar fenomena seperti itu sebelumnya, dia juga bisa merasakan bahwa ini adalah fenomena langit dan bumi yang luar biasa. Dia menyadari bahwa pria ini pasti sangat luar biasa. Segera, Penatua Huo menyadari bahwa setelah ilusi siluet 9 naga surgawi berteriak dengan keras, mereka berubah menjadi 9 sinar yang melesat ke tubuh Duan Ling Tian sebelum menghilang. Pada saat yang sama, Duan Ling Tian membuka matanya. Gelombang udara bergulir menyebar secara tirani darinya sebagai pusat gempa. Hahaha, aku sudah membuat terobosan. Saya telah membuat terobosan. Duan Ling Tian yang matanya sekarang terbuka tertawa terbahak-bahak saat dia melolong tanpa menahan diri. 15 Vena Suci. Ini sebenarnya 15 Saint Veins. Itu 5 Saint Veins lebih banyak daripada Suenai. Pada saat itu, ketika dia telah menembus ke tahap penumpahan fana, dia menyadari bahwa dia telah membuka 15 Saint Veins. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Duan Ling Tian menyadari adanya masalah. Bukankah totalnya hanya ada 81 Saint Veins? Saya sudah membuka 15 Saint Veins sekarang karena saya hanya di tahap penumpahan mortal awal. Dengan benar, ketika saya mencapai tahap penumpahan fana menengah, saya harus bisa membuka 16 Saint Veins setidaknya. Dan kemudian,
Itu akan menjadi setidaknya 17 Fena Sein di tahap penumpahan fana penguasaan, setidaknya 18 di tahap penumpahan mortal kesempurnaan dan terakhir, setidaknya 19 di tahap penumpahan fana paramon. Semua ini dijumlahkan menjadi 85 Sein Veins. 85 Sein Vena. Petik 2. Mata Duan Lingtian sebesar piring. Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya ada 81 Sein Veins yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang? Bahkan dalam sejarah panjang Dao Martial Sein Len, hanya 3 orang yang berhasil membuka 81 Sein Veins. Ketiganya kemudian menjadi pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak tanah suci Dao Martial saat mereka mengabaikan seluruh dunia. Karena bingung, Duan Lingtian pergi untuk menanyakan hal ini kepada Penatua Huo. Fena Suci, sepertinya ini pertama kalinya Penatua Huo mendengar istilah seperti itu. Fena Suci, yang Anda maksud dikenal sebagai Fena geografis di planet Yanhuang. Ada lebih dari 81 Sein Veins yang tersembunyi di semua makhluk hidup. Namun, mampu membuka hingga 81 Sein Veins sudah dapat dianggap memiliki kemampuan bawaan yang unggul. Orang-orang seperti itu akan memiliki pencapaian yang luar biasa. Penatua Huo melanjutkan, sebenarnya, ada total 99 Fena Suci yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. 18 Sein Veins lainnya sangat tersembunyi dan kecuali Anda diberkahi oleh alam, tidak mungkin bagi Anda untuk membukanya. Petik 2. 99 Sein Vena. Setelah mendengar kata-kata Penatua Huo, jantung Duan Lingtian berdebar kencang. Sebenarnya ada 99 Sein Veins yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. 18 Sein Veins lainnya terutama terhubung ke mata, hidung, dan telinga. Begitu dibuka, indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran Anda akan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka yang penglihatannya kuat dapat berlatih sampai mereka memperoleh keterampilan clairvoyance, sementara mereka yang kemampuan pendengarannya kuat dapat berlatih untuk mendapatkan keterampilan clairvoyance, Penatua Huo menjelaskan. Aku belum pernah mendengar ada orang yang membuka 99 Sein Vein di surga Kaisar Giok, bahkan Gautama, biksu tua, dikabarkan hanya membuka 95 Sein Veins. Pelindung kuda harus menjadi orang yang paling terbuka setelahnya dengan total 93 Fena Suci, tambah Penatua Huo. Buddha Gautama telah membuka 95 Sein Veins. Su Wukong telah membuka 93 Sein Veins. Duan Lingtian sangat bingung. Tentu saja, Duan Lingtian tahu bahwa Sein Vein adalah istilah yang digunakan di planet ini. Itu tidak dikenal sebagai Sein Vein di tempat lain. Penatua Huo, apa surga Kaisar Langit yang baru saja Anda sebutkan? Setelah Duan Lingtian tersentak kembali ke dunia nyata, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu hanya akan membuat dirimu kesal mengetahui tentang ini sekarang. Pada saat Anda sudah memiliki kekuatan untuk meninggalkan planet ini, Anda secara alami akan mengetahuinya. Penatua Huo menghindari topik pembicaraan. Duan Lingtian mengangguk. Tetap saja, dia berspekulasi dalam hatinya. Surga Kaisar Giok yang disebutkan Penatua Huo pasti ada hubungannya dengan Kaisar Agung Giok, karakter dalam mitologi kuno dari kehidupan masa lalunya. Baik itu mantan Penatua Huo, atau Buddha Gautama, atau bahkan Sun Wukong, semuanya harus berada di surga Kaisar Langit. Saat ini, fakta bahwa kamu dapat membuka 15 Sein Veins berarti kemampuan bawaanmu memang mencengangkan. Dengan hadiah yang Anda berikan, Anda dapat membuka setidaknya 85 Sein Veins di masa depan. Tidak lebih dari 10 orang di seluruh surga Kaisar Langit yang memiliki karunia seperti milikmu, renung Penatua Huo. Penatua Huo, berapa banyak Fena Suci yang Anda buka saat itu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. 87 Sein Vena. 8-87. Setelah mendengar itu, sudut mulutnya langsung berkedut hebat. Kebanggaan yang muncul di hatinya barusan menghilang tanpa jejak pada saat itu juga. Jadi bagaimana jika dia bisa membuka 85 Sein Veins? Penatua Huo, gagak emas berkaki 3, yang berdiri di depannya sekarang juga hanya membuka 89 Sein Veins. Namun, seseorang masih memenjarakannya di pagoda indah 7 harta karun ini untuk menjadi roh pagoda. Seolah seember air dingin telah dituangkan ke kepalanya, Duan Lingtian benar-benar kembali ke akal sehatnya. Tunggu sebentar, tiba-tiba, seolah-olah dia mengingat sesuatu, Duan Lingtian memandang Penatua Huo dengan bingung sebelum bertanya, Penatua Huo, karena Yanhuang Planet sudah bisa menghasilkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik berbakat,
mengapa hanya ada 3 orang yang bisa membuka 81 Saint Veins? Di planet ini dalam sejarah waktu yang panjang ini, planet Tianhuang adalah planet biasa terdekat dengan surga Kaisar Langit. Mitos yang pernah didengar oleh generasi berikutnya seperti Anda mungkin belum tentu semuanya benar, meskipun pelindung kuda dan saya lahir di planet Tianhuang, kami tidak berasal dari sana. Saya adalah gagak emas berkaki 3 yang diubah oleh api surgawi matahari yang turun ke planet Tianhuang dari surga Kaisar Langit. Adapun pelindung kuda itu, dia dibentuk dari batu 5 warna milik Dewi Kuno Nuwa yang awalnya merupakan item dari surga Kaisar Langit. Di masa depan, Anda akan belajar bahwa karakter mitos yang Anda dengar sebagian besar bukan dari planet Tianhuang, Penatua Huo menjelaskan. Bagaimana dengan Li Jing? Duan Lingtian bertanya lagi. Li Jing adalah penduduk asli planet Tianhuang. Itu juga karena dia diakui oleh Pagoda 7 Harta Karun yang indah. Master paling awal dari 7 harta karun pagoda indah adalah biksu tua di Pangkara. Dia juga penduduk asli planet Tianhuang. Dia bisa dianggap sebagai orang paling luar biasa yang berasal dari planet Tianhuang. Penatua Huo menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Berapa banyak Saint Veins yang dia buka? Mata Duan Lingtian langsung menyala. 85, jawab Penatua Huo. Hanya 85, Duan Lingtian tercengang. Bahkan, dia bisa membuka setidaknya 85 Saint Veins di masa depan. Hanya, Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Sebagai penduduk asli planet duniawi, fakta bahwa biksu tua di Pangkara dapat membuka 85 vena suci sudah dianggap sangat mencengangkan. Paling tidak, sebelum dia terbunuh, saya belum pernah mendengar ada orang lain yang berasal dari planet Tianhuang yang bisa membuka lebih dari 82 Saint Veins selain dia. Bahkan Li Jing hanya bisa membuka 80 Saint Veins. Putranya, Neza, sedikit lebih kuat darinya. Dia membuka total 81 Saint Veins, lanjut Penatua Huo. Selain itu, jumlah Saint Vein hanya akan mempengaruhi kecepatan energi seseorang, meninggalkan tubuh hingga tingkat tertentu sampai energi ledakan terbentuk dalam 1 detik. Seseorang tidak dapat menilai seberapa kuat seseorang hanya berdasarkan jumlah vena suci yang mereka buka. Tetua Huo menyelesaikan dalam 1 tarikan napas. Bab 1360, Kekuatan Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Penatua Huo sendiri adalah contoh terbaik. Meskipun dia telah berhasil membuka hingga 87 Saint Veins, dia masih belum bisa menandingi Gautama yang telah membuka 85 Saint Veins. Meskipun bakat bawaannya lebih kuat dari Gautama pada tingkat yang lain, kekuatan komprehensifnya masih jauh di belakang miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan dipenjara di Pagoda 7 Harta Karun yang indah dan menjadi roh pagoda. Setelah mendengar kata-kata Penatua Huo, Duan Lingtian mengangguk. Dia sudah lama mendengar tentang ini dari Sue Nai sebelumnya. Selain Saint Veins, masih ada banyak aspek lain yang dapat mempengaruhi kekuatan seseorang. Jadi, ternyata sebagian besar karakter dari mitologi kuno di kehidupan masa laluku tidak berasal dari bumi. Pada saat itu, Duan Lingtian juga menyadari bahwa dia hanya bisa mempercayai 50% dari mitologi kuno dari kehidupan masa lalunya karena separuh lainnya sebagian besar dibuat oleh generasi selanjutnya. Tepat pada detik itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa tatapan yang digunakan Penatua Huo untuk melihatnya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan pada Duan Lingtian. Dia tidak memberitahunya bahwa bahkan Buddha Gautama, yang telah membuka 85 vena suci saat itu, hanya berhasil membuka 13 vena suci ketika dia pertama kali memulainya. Dia jauh dari setara dengan versi Duan Lingtian sekarang. Alasan dia tidak mengatakannya dengan keras adalah karena dia khawatir Duan Lingtian akan menjadi terlalu sombong. Segera, Penatua Huo kembali ke tingkat pertama dari 7 harta karun pagoda indah lagi. Duan Lingtian, di sisi lain, juga menutup matanya lagi. Namun, alih-alih berkultivasi, dia mulai melihat secara internal 15 Saint Veins di tubuhnya. Dibandingkan dengan meridian lain di tubuhnya, 15 Saint Veins seperti monster besar. 15 Saint Veins melenggang di dalam tubuh Duan Lingtian seperti 15 Divine Dragon. Meridian lainnya, di sisi lain, tampak seperti ular kecil yang tidak mencolok. Oh, dantianku benar-benar hilang. Segera, Duan Lingtian memperhatikan bahwa dantian di perut bagian bawahnya sekarang telah menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh Saint Veins yang terjalin satu sama lain.
Semua Saint Veins ini menuju ke satu arah, titik di antara alis Duan Lingtian. Ada laut Qi di tempat di antara alis Duan Lingtian. Hanya ketika dia mengulurkan energi spiritualnya di sana, dia bisa melihat laut Qi. Saat itu, laut Qi hanya sebesar telur merpati. Hanya ada sedikit energi sejati di dalamnya. Tidak ada banyak sama sekali. Sedikit energi sejati ini diubah dari energi asal asli Duan Lingtian. Meskipun tidak mencolok, kekuatannya jauh dari sebanding dengan energi asal sebelumnya di tubuh Duan Lingtian ketika berkuasa. Energi sejati adalah energi yang berada pada tingkat yang sangat berbeda. Jalur operasi teknik berdaulat perang 9 naga memang secara pasif telah dipaksa untuk menjalani transformasi. Ini bukan untuk naga surgawi, kan? Segera, Duan Lingtian menyadari bahwa tekniknya telah mengalami transformasi seperti yang dikatakan Sue Nai kepadanya. Sue Nai telah memberitahunya bahwa begitu seorang kultivator bela diri atau Dao bertransformasi ke tahap penumpahan fana, tekniknya, kurang lebih, akan mengalami transformasi juga. Setelah menarik napas dalam-dalam, Duan Lingtian mulai berkultivasi. Tepat pada saat itu, energi roh langit dan bumi pada tingkat kedua dari Pagoda Indah 7 Harta Karun menyembur ke dalam tubuhnya tanpa henti bersama dengan 15 vena suci berdasarkan metode budidaya teknik penguasaan perang 9 naga. Setelah berkultivasi selama seminggu, energi roh langit dan bumi juga telah berubah menjadi energi sejati dan bergabung dengan laut Qi-nya. Jumlah energi sejati di laut Qi-nya telah tumbuh sedikit lebih banyak dengan cara yang dapat diabaikan. Namun, Duan Lingtian tidak terburu-buru sama sekali. Terus berkultivasi, dia menyedot energi sejati di tingkat kedua dari 7 harta karun Pagoda Indah tanpa henti dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa mengubahnya menjadi energi sejati yang cocok untuk digunakannya sendiri. Menurut Sue Nai, saya hanya bisa naik ke tingkat berikutnya pada saat energi sejati di laut Qi saya terisi penuh. Duan Lingtian akrab dengan tahap penumpahan fana karena Han Sue Nai. Ini adalah, Duan Lingtian yang fokus pada kultivasi tiba-tiba menyadari bahwa ketika energi roh langit dan bumi bergabung ke dalam tubuhnya dan beroperasi saat berputar di sekitar 15 vena seinnya, ada seberkas energi aneh cepat yang tiba-tiba muncul di sekitar energi roh langit dan bumi. Pada awalnya, Duan Lingtian masih belum menyadari hal ini, tetapi sekarang dia menyadarinya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia terkejut menemukan bahwa sepertinya ada 9 garis energi aneh ini. Mereka tampaknya adalah 9 naga surgawi yang berputar-putar di sekitar energi roh surga dan bumi. Hanya setelah energi roh langit dan bumi bergabung ke laut Qi-nya, 9 naga surgawi ini akhirnya menghilang. Sepertinya ini adalah transformasi sebenarnya dari teknik penguasa perang 9 naga, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Ini pasti bentuk ke-10 dari teknik berdaulat perang 9 naga. Bentuk ke-9, bentuk naga surgawi, bukan lagi bentuk terakhir. Apa yang harus saya sebut bentuk ke-10 ini? Teknik penguasa perang 9 naga telah ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali kepada Duan Lingtian. Dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, hanya ada 9 bentuk teknik penguasa perang 9 naga dengan bentuk naga surgawi menjadi bentuk terakhir. Namun, saat itu, Duan Lingtian telah membuat terobosan ke tahap penumpahan fana. Karena alasan itu, teknik penguasaan perang 9 naga telah mengalami perubahan. Metode kultivasi mental yang dia asuh bukan lagi bentuk naga surgawi. Atau, bagaimana kalau aku menyebutnya formulir 9 naga? Dengan sentakan di hatinya, Duan Lingtian menjadi lebih senang dengan nama itu saat dia merenungkan dan membaptis bentuk ke-10 dari teknik berdaulat perang 9 naga. Bentuk 9 naga, energi sejati, tiba-tiba membuka matanya tanpa peringatan. Duan Lingtian merentangkan kedua tangannya dan sekaligus, energi sejati di laut Qi melonjak di sepanjang 15 vena suci, langsung berkumpul di lengannya. Itu cepat. Duan Lingtian akhirnya mengetahui tentang manfaat memiliki Saint Veins. Energi sejati di laut Qi-nya telah berkumpul di tangannya dalam sedetik. Jika saya hanya memiliki satu Saint Vein, saya bertanya-tanya berapa lama saya harus menunggu untuk mengumpulkan semua energi sejati ini ke lengan saya sekaligus, pikir Duan Lingtian dalam hati. Ledakan, ledakan. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian melepaskan 2 pukulan. Segera, energi sejati menyapu dan membubung melintasi langit yang panjang, menyebabkan udara di lantai 2 dari 7 harta karun Pagoda Indah bergetar saat jejak telapak tangan yang samar menyerbu dengan kuat dan mendarat di dinding tingkat kedua secara instan.
Ledakan keras bergema dan gelombang tumbukan menyapu seolah-olah badai telah melonjak di tingkat kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Namun, tidak ada tanda-tanda kerusakan di dinding sama sekali. Sungguh energi yang kuat. Kekuatanku terakhir kali bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanku sekarang. Setelah melalui kekuatan energi sejati yang kuat, Duan Lingtian benar-benar termakan oleh kebingungan. Meskipun dindingnya tidak rusak, dia tidak terkejut sama sekali. Apa lelucon? Ini adalah pagoda indah 7 harta karun, sebuah harta karun tertinggi surgawi. Akan lebih aneh lagi jika cap telapak tangan menandai dinding. Energi asal di tubuhku sekarang telah hilang. Saya tidak bisa lagi merasakan kedalaman saya juga. Saat ini, saya hanya memiliki energi sejati yang tersisa, tetapi energi spiritual saya masih bersama saya. Duan Lingtian mulai terbiasa dengan situasinya sendiri sekarang. Saat ini, aku seharusnya bisa menggunakan Sun Shooting Bow secara normal. Setelah mengambil napas dalam-dalam, jantung Duan Lingtian berdetak kencang dan dengan mengangkat tangannya, sebuah busur muncul di tangannya. Itu adalah busur yang compang camping. Hanya tali busur yang utuh di seluruh haluan. Ada 10 penyok di haluan dan itu sangat jelek. Tali busurnya benar-benar hitam dengan lingkaran cahaya hitam berkilauan di sekitarnya, memancarkan aura mengerikan. Itu adalah tendon naga iblis 5 cakar. Setelah saya membuat terobosan ke tahap penumpahan fana, tubuh saya tampaknya menjadi jauh lebih kuat sekarang. Sebelum Duan Lingtian mulai mengaktifkan energi sejatinya, dia tidak lagi merasakan tekanan apapun sekarang karena dia memegang busur menembak matahari di tangannya. Faktanya, sebelum dia membuat terobosan, dia akan selalu merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan ketika mengandalkan kekuatan kasarnya, energi asal dan kedalaman untuk mengangkat busur menembak matahari. Namun demikian, saat itu, bahkan tanpa membutuhkan energi sejatinya dan hanya menggunakan kekuatan kasarnya saja, dia bisa menangani busur menembak matahari dengan mudah. Dengan kata lain, hanya kekuatan kasarnya saja yang sudah lebih kuat daripada semua kekuatan yang ditambahkan bersama sebelum dia membuat terobosan. Seolah-olah dia ditangkap oleh dorongan tiba-tiba, Duan Lingtian berteriak keras tanpa peringatan dan otot-ototnya langsung mengencang. Saat dia mengeluarkan pukulan, kekuatannya merobek ruang yang panjang. Seketika, semburan energi tak terlihat menyapu dan membubung ke langit saat memicu serangkaian suara memekakkan telinga. Pada akhirnya, energi tak kasat mata mendarat di dinding dan memicu gelombang tumbukan besar. Ini sekuat ini, Duan Lingtian terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatan kasarnya kurang lebih pada tingkat yang sama dengan kekuatan energi sejatinya. Jika saya menambahkan energi sejati ke dalamnya, saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, energi sejati di Laut Qi Duan Lingtian menyapu keluar dari 15 Vena Sein sekali lagi dan bersama dengan kekuatan kasarnya, dia meninju lagi tanpa reservasi apapun. Kali ini, yang dia dengar hanyalah siulan di telinganya yang diikuti oleh ledakan keras. Energi sejati tersapu bersama dengan kekuatan kasarnya dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dia bahkan hampir tidak bisa menangkapnya dengan mata telanjang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, semburan badai besar memantul dari dinding dan menyebabkan jubah di tubuh Duan Lingtian berkibar. Itu sangat kuat. Dengan kekuatan saya saat ini, saya dapat memiliki kesempatan untuk menang bahkan jika saya harus melawan seorang kultivator bela diri atau Dao yang berada di tahap penumpahan fana menengah. Setelah mengalami tingkat kekuatan yang sama sekali baru di tubuhnya, Duan Lingtian mulai diliputi oleh emosi. Betapa dia ingin menemukan 7 hingga 8 penggarap bela diri atau Dao yang berada di tahap penumpahan fana awal atau menengah untuk bertarung. Sekarang setelah saya membuat terobosan, saya memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Lagi pula aku tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu, jadi kurasa, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Saat pemikirannya bergeser, Duan Lingtian meninggalkan tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah dan kembali ke gua. Penatua Huo, sudah berapa lama saya berkultivasi? Duan Lingtian mengambil pagoda indah 7 harta karun dan bertanya. 3 tahun, jawab Penatua Huo. Apa, 3 tahun? Mata Duan Lingtian langsung menyipit saat kebingungan memenuhi wajahnya. 3 tahun telah berlalu, aku ingin tahu apakah kedua anakku sudah lahir atau belum. Sial, aku harus kembali ke Pulau Half Moon. Ia tidak ingin mengingkari janjinya. Karena dia sudah berjanji bahwa dia akan kembali ketika kedua gadis itu akan melahirkan, dia pasti akan kembali.
Tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Anda telah menghabiskan 3 tahun di tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah, yang hanya setara dengan 1 tahun di luar, Penatua Huo menambahkan. Saat kata-kata Penatua Huo keluar dari mulutnya, seember air es sepertinya telah mengalir ke kepala Duan Lingtian. Dia telah tersentak kembali ke kenyataan sepenuhnya sekarang. Penatua Huo, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda mengacu pada rentang waktu di tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah sebelumnya? Bentak Duan Lingtian. Baru saja, dia pertama kali berpikir bahwa 3 tahun telah berlalu di luar, memberinya ketakutan dalam hidupnya. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu arah rumah mana. Hanya 1 tahun telah berlalu di luar. Menambah waktu yang saya habiskan untuk melakukan perjalanan, itu harus menjadi 1 tahun dan lebih. Itu masih baik-baik saja, ini masih hari-hari awal untuk tanggal jatuh tempo KR dan Little Fair. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega. Dia sudah mengetahui bahwa tanggal jatuh tempo kedua gadis itu adalah 3-5 tahun ke depan. Sekarang dia tahu bahwa itu hanya lebih dari setahun, dia tidak lagi terburu-buru. Setelah meninggalkan gua, Duan Lingtian naik ke langit dan mengamati sekelilingnya. Pada akhirnya, dia masih terus menuju ke arah yang telah dia tuju sebelumnya. Kali ini, jika dia terus menuju ke arah lain, seluruh perjalanan yang dia tempuh sebelumnya akan sia-sia.